Karya-karya besar di dunia ini lahir dari visi besar seorang pemimpin dan diwujudkan oleh orang-orang yang bekerja sama dengan dia dalam satu tim yang hebat. Jadi tidak pernah karya besar sebagai hasil dari pekerjaan satu orang. Di balik karya besar ada tim kerja yang hebat, yang kompak untuk mewujudkannya. Salam, God-lover yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Senang berjumpa kembali dalam program Rest and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi tertentu yang membuat jiwa saudara menjadi letih lesu dan berbeban berat. Apapun keadaan yang sedang terjadi, jangan pernah menyerah, sebab Tuhan mengundang kita setiap hari untuk datang kepadanya dan mengalami kelegaan. Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Mari kita responi undangan Tuhan ini, kita datang kepadanya dengan iman kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami menghampiri tata kasih karunia-Mu, kami membawa beban berat hidup kami, masalah-masalah kami, karena kami tidak mau terus-menerus letih lesu dan kami kehilangan semangat, kami tidak bisa beristirahat. Kami sangat percaya di dalam Engkau, Tuhan akan memberi kami kelegaan. Hati kami menjadi damai, kami bisa beristirahat dengan baik malam hari ini. Bapa, kami rindu mendengar suara-Mu, mari Engkau berbicara, nyatakan firman-Mu supaya kami semakin mengerti jalan-jalan kehidupan yang harus kami tempuh. Terangi hati dan pikiran kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Karya-karya besar di dunia ini lahir dari visi besar seorang pemimpin dan diwujudkan oleh orang-orang yang bekerja sama dengan dia dalam satu tim yang hebat. Jadi tidak pernah karya besar sebagai hasil dari pekerjaan satu orang. Di balik karya besar ada tim kerja yang hebat, yang kompak untuk mewujudkannya. Kita akan melihat Nehemia pasal 3 ayat 1 sampai 32. Perikop ini menggambarkan bagaimana tim kerja itu menjadi kunci keberhasilan ketika orang ingin melahirkan karya yang hebat. Pekerjaan besar dari pembangunan kembali Yerusalem yang akan dilakukan oleh Nehemia akhirnya dimulai. Setiap orang yang terlibat untuk mewujudkan karya besar ini memiliki tujuan yang sama, yaitu agar nama Allah dimuliakan. Jadi bukan sekedar supaya tembok Yerusalem kembali dibangun, bukan wujud fisiknya yang jadi tujuan, tetapi di balik wujud fisik itu mereka ingin menegaskan bagi dunia ini bahwa Allah itu Tuhan yang maha besar, yang mulia, yang layak untuk dipuji dan disembah. Di balik tujuan yang mulia itu ada hal yang membuat pekerjaan itu akhirnya berhasil. Namanya kerja sama. Ada orang-orang yang menangkap visi yang sama, yang sepakat untuk mewujudkan visi itu. Mereka akhirnya memberi dirinya untuk mau bekerja sama dengan yang lain. Semangat itu akhirnya membuat usaha mereka, pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati setiap orang yang mau mengulurkan tangan bagi pembangunan tembok Yerusalem. Apa yang menggerakkan orang-orang yang ada dalam tim besarnya Nehemia itu punya semangat yang begitu besar untuk bergandengan tangan, bekerja sama, melakukan pembangunan itu. Ada beberapa hal penting yang diingatkan perikop ini. Yang pertama, ada pemimpin yang hadir
memberi teladan. Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam, saudara-saudaranya, lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentahbiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentahbiskannya sampai menara Mea, menara Hananiel. Imam besar dan para imam memberikan contoh teladan kehadirannya, keikutsertaan mereka dalam proyek ilahi tersebut. Hal itu tentu akan mendorong, menjadi penyemangat umat untuk terlibat di dalamnya. Karena melihat kerendahan hati, melihat tekad, melihat semangat, melihat contoh dari pemimpin rohani mereka. Apalagi melihat Nehemia, pembesar dari istana Persia, ikut bahu-membahu dalam pekerjaan tersebut. Kalau pemimpin memberikan contoh yang baik, maka pengikut pun akan dengan senang hati melakukannya. Tidak ada pekerjaan yang terlalu hina kalau dilakukan bagi Tuhan. Ini disadari betul oleh para imam, oleh Nehemia. Mereka terlibat di dalam pembangunan itu karena menyadari setiap pekerjaan itu bernilai, setiap pekerjaan itu mulia ketika motivasinya ingin melayani Tuhan. Itulah sebabnya jangan hanya memerintah sebagai pemimpin, hanya memerintah, hanya menyuruh, tetapi lakukan sesuatu agar orang-orang yang kita pimpin akhirnya melihat contoh dan termotivasi untuk mengikuti teladan kita. Kalau kita bagian dari tim, lakukan bagianmu walaupun itu terlihat kecil, sederhana sekali, tidak seperti yang dilakukan orang lain. Ingat, dalam kerja tim, semua pekerjaan bernilai, berharga, dan penting. Oleh sebab itu, kalau saudara sebagai pemimpin mulai menunjukkan keteladanan, inisiatif, dan saudara hadir di tengah-tengah orang yang saudara pimpin, maka itu akan memberi efek yang kuat seperti gelombang yang besar yang akhirnya orang-orang akan bergerak mengikuti saudara. Kalau saudara lakukan dengan komitmen, dengan penuh integritas, dengan penuh semangat. Yang kedua, ada pembagian tugas yang jelas. Yang pertama, pemimpin memberi teladan, hadir untuk memberi teladan. Yang kedua, pembagian tugas yang jelas. Ini juga akan membuat tim itu punya semangat besar untuk bekerja sama. Kata yang sering timbul di pasal 3 ini adalah kata berdekatan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kelompok melakukan sesuatu hal. Mereka berdekatan, tetapi bukan sekedar ngobrol, tetapi mereka berdekatan karena mereka sedang melakukan sesuatu sesuai dengan posisi, sesuai dengan tanggung jawabnya. Tetapi mereka bergerak bersama, mereka melakukan sesuatu dalam irama yang sama, walaupun jenis pekerjaannya berbeda. Ada kesinambungan dari satu bagian ke bagian yang lain. Masing-masing kelompok bertanggung jawab dengan tugasnya. Hal itu hanya bisa terjadi kalau di antara mereka memang ada pembagian kerja yang jelas. Kamu di sini, tugasmu ini, tanggung jawabmu ini. Kamu di sini, tugasmu ini, tanggung jawabmu seperti ini. Itu harus diperjelas. Masing-masing bertanggung jawab dengan tugasnya. Tidak perlu merecoki tugas orang lain. Tidak perlu terlalu mengamati, apalagi mengkritik pekerjaan orang lain. Fokus pada bagiannya masing-masing, tetap bekerja sama, mengikuti perintah, mengikuti komando dari pemimpin. Saudara-saudara, kerjasama akan tercipta kalau setiap kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kalau kita menghargai tanggung jawab orang lain juga. Kita fokus dengan pekerjaan kita, tetapi kita juga menghargai tanggung jawab orang lain. Kita fokus melakukan sesuatu, kita menghargai apa yang dilakukan orang lain. Ketika itu bergerak dalam satu komando, dalam
satu irama pekerjaan untuk mewujudkan visi yang disepakati bersama-sama, maka itu akan menghasilkan keberhasilan demi keberhasilan, menghasilkan karya yang besar. Karena itu, mari bekerja samalah dengan orang lain, sesuai dengan karunia saudara, sesuai dengan talenta saudara. Mari kita melayani Tuhan, bekerja untuk Tuhan sesuai dengan panggilan kita. Bantulah orang lain untuk menemukan karunia-Nya, menemukan tempatnya dalam kerajaan Allah, agar mereka juga bisa memenuhi tanggung jawabnya dengan baik, sebagaimana Tuhan sudah tetapkan. Mari kita refleksikan kebenaran firman Tuhan ini dalam hidup kita secara pribadi. Apakah selama ini saudara sudah merasa nyaman untuk bekerja sama dengan orang lain, baik dalam dunia kerja maupun dalam dunia pelayanan di gereja? Apakah saudara terbiasa bekerja sama, menikmati, saudara merasa nyaman bekerja sama dengan orang lain? Kalau tidak, apa yang menghalangi saudara untuk tidak nyaman atau bahkan menghindar untuk kerja sama? Sementara Tuhan mengajar kita untuk semangat bekerja sama, agar hidupmu bisa meninggalkan warisan yang indah bagi generasi di bawahmu, bagi anak cucumu. Kita harus menjadi seseorang yang mau bekerja sama. Belajarlah menjadi orang yang cakap bekerja, sekaligus belajarlah untuk cakap bekerja sama dengan orang lain. Karena itu kunci keberhasilan dalam pekerjaan kita. Terimalah perbedaan, terimalah keunikan, terimalah hal yang berbeda dari orang lain. Hargai potensi mereka dan miliki selalu motivasi untuk bisa bekerja sama dengan orang lain, dengan orang yang berbeda, dengan orang berbagai latar belakang. Ketika kita semakin cakap melakukannya, maka keberhasilan demi keberhasilan akan kita bisa capai. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena Tuhan sudah menghadirkan orang-orang tertentu dalam hidup kami, untuk kami teladani, untuk menjadi kawan kerja kami. Di rumah, di tempat kami bekerja, di gereja, selalu ada orang-orang yang Tuhan sudah taruh ada di sekitar kami. Tidak kebetulan, supaya kami bisa semakin efektif di dalam bekerja, kami semakin bisa bertumbuh, berkembang sebagai pribadi. Bahkan akhirnya kami bisa mewujudkan rencana Tuhan, menikmati penggenapan visi Tuhan. Karena kami tidak hanya sibuk dengan perasaan kami, sibuk dengan urusan kami, sibuk dengan pekerjaan kami sendiri. Tetapi kami tipe orang yang terbuka untuk bekerja sama dengan orang lain. Terima kasih untuk bakat, talenta, karunia yang Tuhan berikan. Biarlah itu kami pakai, kami kembangkan dengan baik, dengan selalu bekerja sama dengan orang lain. Menjadi satu bagian tim kerja yang bisa menghasilkan sesuatu yang hebat. Apalagi di dalam pekerjaan Tuhan dalam melayani. Biarlah kami juga menjadi orang-orang yang terbuka dengan berbagai karunia dan bisa bekerja bersama-sama untuk membangun gereja-Mu, untuk membangun kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terpuji nama-Mu Bapa. Tuhan tolong kami untuk bisa mengatasi hal-hal yang membuat kami tidak nyaman bekerja sama dengan orang lain. Kami rindu apa yang kami kerjakan menghasilkan buah yang mempermuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika saat ini saudara atau keluarga sedang mengalami masalah dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendukung saudara di dalam doa. Jika saudara ingin memberikan komentar, tuliskan komentar saudara di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Baik saudara, sebelum kita berpisah, mari kita memperkatakan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku
diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya untuk saudara semua, malam hari ini saudara sungguh-sungguh boleh mengalami rest and God. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Hatiku siap.